Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di setiap pagi paling tidak 2 kali kita sehari membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan berupa kebaikan, kalau itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat bagi kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita menekankan sekali, kita waspada terhadap apa-apa yang bisa membatalkan pahala amalan kita. Amal ibadah yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, mungkin kita mengerjakannya dengan ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga secara zahir kita telah memenuhi syarat untuk diterima amal kita. Nah, kita hendaknya waspada, amalan yang telah kita kerjakan tersebut bisa saja dibatalkan oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan hal-hal yang menjadi pembatal dari amalan ibadah tersebut. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang singkat ini saya akan mengangkat sebagian dari di antara pembatal-pembatal amal ibadah. Di antaranya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adalah durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit sedekah, dan mendustakan takdir. Hati-hati kaum muslimin, terutama kita selaku anak, kita yang masih memiliki orang tua, karena durhaka kepada orang tua merupakan salah satu penyebab amal kita diterima, ditolak, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jami'us Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullah minhum yaumal qiyamah, sarfan wala adlan." Yang pertama adalah aqtan wa mannan wa mukadzibun bil qadar. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima dari amalan mereka, amalan wajib ataupun sunnah. Mereka pada hari kiamat itu
nanti, tidak akan diterima amalannya. Yang pertama adalah seorang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah seorang yang mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebut sedekah yang telah dia berikan. Apakah sedekah berupa harta ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, dia ungkit-ungkit atau dia sebut-sebut. Ini dalam istilah agama kita al-mannan. Dan ini sangat tercela. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adha, dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi penerima. Hati-hati saudaraku kaum muslimin dengan hal-hal yang bisa membatalkan amalan kebaikan kita. Berikutnya adalah meninggalkan sholat asar. Kenapa tidak disebutkan meninggalkan sholat fardu? Di sini disebutkan oleh Rasulullah menitik beratkan kepada sholat asar. Karena sholat asar memiliki keistimewaan yang lebih daripada sholat yang lain. Allah berfirman, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat dan jagalah sholat wusta. Para ulama menafsirkan sholat wusta adalah sholat asar. Dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan sholatul wusta ay sholatul asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Dan Rasulullah bersabda, man taraka sholatul asar faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amal kebaikannya. Maka terutama kita para pemuda, kita lalai karena mungkin kegiatan-kegiatan kita sehingga lalai dengan sholat asar, lupa, bahkan tidak mengerjakan sama sekali atau terlambat. Wa ya na'udzubillah, Allah akan menghapus amal kebaikan kita. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syirik. Perbuatan syirik akan membatalkan seluruh amal kebaikan, bahkan membatalkan keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Ayat 88, walau asyraku, jika mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka hapuslah seluruh amal kebaikannya. Dalam ayat lain surah Az-Zumar ayat 65, lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jika engkau melakukan syirik, maka hapuslah seluruh kebaikanmu. Nuh alaihi salam adalah anbiya wa rasul, seorang nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi, nabi yang agung. Tapi jika dia melakukan kesyirikan, maka hapuslah kebaikannya. Lalu siapakah kita? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah murtad atau riddah. Keluar dari agama Islam, maka seluruh kebaikannya di sisi Allah tidak ada nilainya. Kerja keras yang dia lakukan untuk Islam, Allah batalkan. Infaknya yang dia berikan berapa miliar, gedung yang dia bangun untuk kepentingan Islam, tidak ada nilainya kalau dia sudah murtad dari Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, fa ulaika habitat a'maluhum, maka amal mereka di dunia dan akhirat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Maka tidak ada yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita orang yang beriman adalah nikmat keimanan dan keislaman. Banyak orang yang mengakui kebenaran Islam tetapi tidak masuk Islam. Mereka tidak menjalankan keislaman. Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka sesungguhnya mengakui kebenaran Islam, tetapi karena dia dihalangi Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, karena gengsi sebagai seorang pemuka masyarakat, sehingga dia tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW. Begitupun Abi Thalib, dia mengetahui kebenaran Islam, mengetahui Rasulullah itu benar, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak memeluk Islam. Artinya apa? Hidayah Islam itu sangatlah mahal. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai sekalipun. Tetapi orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menerima hidayah tersebut. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidayah sunnah, hidayah Islam adalah suatu hal yang mahal. Mari kita jaga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau guncangkan hati kami tatkala kami telah menerima hidayah darimu ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya senantiasa membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah dan terus menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, kita hendaknya selalu bergaul terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga hati kita, pikiran kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang soleh, dan kita akan dikumpulkan dengan orang yang soleh. Pepatah Arab mengatakan, burung-burung akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa setiap hari, setiap saat kita memohon kepada Allah agar ditetapkan hidayah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Tatkala tasyahud akhir sebelum salam kita diajarkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita diajarkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita pula diajarkan oleh Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga sedikit yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah pula bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira.